The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan oleh Morgan Housel. Pendahuluan. Saya menghabiskan masa kuliah bekerja sebagai petugas valet di hotel bagus di Los Angeles. Seorang tamu langganan di sana merupakan eksekutif teknologi. Dia jenius yang merancang dan mematenkan satu komponen penting router Wi-Fi ketika berumur 20-an. Dia sudah mendirikan dan menjual beberapa perusahaan. Dia sangat sukses. Hubungannya dengan uang bakal saya jabarkan sebagai campuran kegelisahan dan kebodohan yang kekanak-kanakan. Dia membawa segepok uang kertas $100 yang tebalnya beberapa sentimeter. Dia menunjukkan uangnya ke siapapun yang mau melihat, juga ke banyak yang tidak mau melihat. Dia unjuk kekayaannya secara terbuka dan seringkali ketika mabuk, dan selalu tidak ada hubungannya dengan apa yang dibicarakan. Suatu hari, dia memberi uang tunai beberapa ribu dolar kepada salah seorang kolega saya dan berkata, "Pergi ke toko perhiasan, belikan beberapa koin emas $1.000." Sejam kemudian, sambil membawa koin-koin emas itu, si eksekutif teknologi dan kawan-kawannya berkumpul di dermaga di Samudra Pasifik. Kemudian mereka melempar koin-koin itu ke laut, berusaha membuatnya memantul-mantul di permukaan air. Tertawa-tawa selagi meributkan siapa yang melempar paling jauh. Hanya demi kesenangan. Beberapa hari kemudian, dia memecahkan lampu di restoran hotel. Manajer memberitahu dia bahwa lampu itu berharga $500 dan dia harus menggantinya. "Kamu mau $500? Tanya si eksekutif dengan cuek sambil mengambil segepok uang dari kantong lalu memberinya ke si manajer. "Nih, $5.000. Sekarang minggat sana. Jangan pernah hina aku seperti itu lagi." Boleh jadi Anda bertanya-tanya berapa lama kelakuan seperti itu bertahan, dan jawabannya tidak lama. Saya mengetahui bertahun-tahun kemudian bahwa dia akhirnya bangkrut. Premis buku ini adalah bahwa mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya juga bisa. Orang biasa tanpa pendidikan finansial bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tidak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Entry Wikipedia kesukaan saya diawali dengan Ronald James Reed merupakan seorang filantropis, investor, petugas kebersihan, dan penjaga pom bensin asal Amerika. Ronald Reed lahir di pedesaan Vermont. Dia orang pertama di keluarganya yang lulus SMA, dan itu lebih mengesankan karena dia harus minta tumpangan di mobil orang untuk pergi ke sekolah setiap hari. Mereka yang mengenal Ronald Reed tidak banyak menceritakan hal lain. Kehidupannya sangat bersahaja. Reed memperbaiki mobil di pom bensin selama 25 tahun dan menyapu lantai JCPenney selama 17 tahun. Dia membeli rumah 2 kamar seharga $12.000 dan hidup di sana sampai meninggal. Dia ditinggal mati istrinya ketika berumur 50 dan tak pernah menikah lagi. Seorang kawan mengenang bahwa hobi utamanya adalah memotong kayu bakar. Reed meninggal pada 2014 pada usia 92 tahun. Barulah si petugas kebersihan bersahaja dari desa masuk berita internasional. Tahun 2014, 2.813.503 orang Amerika meninggal. Tidak sampai 4.000 orang punya harta di atas $8 juta ketika meninggal. Ronald Reed adalah salah satunya. Di surat wasiatnya, sang mantan petugas kebersihan mewariskan $2 juta kepada anak-anak tirinya dan $6 juta lebih kepada rumah sakit dan perpustakaan setempat. Mereka yang mengenal Reed kaget. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ternyata tak ada rahasianya. Tak ada kemenangan lotre atau warisan besar. Reed menabung berapapun yang bisa dia tabung dan menginvestasikannya di saham blue chip. Dia kemudian menunggu sampai puluhan tahun selagi tabungan kecil berlipat-lipat menjadi $8 juta lebih. Itu saja, dari petugas kebersihan ke filantropis.
Beberapa bulan sebelum Ronald Reed meninggal, laki-laki lain yang bernama Richard masuk berita. Richard Fuscon sangat berbeda dengan Ronald Reed. Fuscon, eksekutif Merrill Lynch, lulusan Harvard, bergelar MBA, berkarir begitu sukses di bidang keuangan sehingga bisa pensiun pada umur 40-an untuk menjadi filantropis. Mantan CEO Merrill Lynch, David Komensky, memuji keahlian bisnis, kepemimpinan, pertimbangan bagus, dan integritas pribadinya. Majalah bisnis Crain's pernah memasukkan dia di satu daftar pebisnis sukses 40 under 40. Kemudian, seperti si eksekutif teknologi pembuang koin emas, segalanya buyar. Pada pertengahan 2000-an, Fuscon meminjam banyak uang untuk memperluas rumah 1.600 meter persegi di Greenwich, Connecticut dengan 11 kamar mandi, 2 lift, 2 kolam, 7 garasi, dan biaya pemeliharaan bulanannya di atas $90.000. Kemudian, krisis keuangan 2008 melanda. Krisis itu menghajar keuangan hampir semua orang. Rupanya Fuscon jadi hancur luluh. Utang besar dan aset tidak likuid membuatnya bangkrut. Sekarang saya tak punya pendapatan, katanya ke hakim perkara kebangkrutan pada 2008. Pertama, rumahnya di Palm Beach disita. Pada 2014, giliran rumah mewahnya di Greenwich. 5 bulan sebelum Ronald Reed mewariskan hartanya untuk derma, rumah Richard Fuscon di mana para tamu mengingat asiknya makan dan dansa di atas atap transparan kolam renang dalam ruang, dijual dalam lelang barang sitaan dengan nilai 75% taksiran perusahaan asuransi. Ronald Reed sabar, Richard Fuscon tamak. Itu saja yang membuat perbedaan besar pendidikan dan pengalaman keduanya tidak berpengaruh. Pelajarannya di sini bukanlah supaya kita lebih meniru Ronald dan jangan seperti Richard, walau itu bukan nasihat buruk. Yang menarik di cerita-cerita itu adalah karena hanya terjadi di bidang keuangan. Dalam bidang apa lagi seseorang tanpa gelar sarjana, pelatihan, latar belakang, pengalaman formal dan koneksi bisa mengalahkan seseorang dengan pendidikan, pelatihan, dan koneksi terbaik? Saya kesulitan mencarinya. Mustahil memikirkan cerita orang seperti Ronald Reed melakukan transplantasi jantung lebih baik daripada dokter bedah lulusan Harvard atau merancang gedung pencakar langit lebih hebat daripada arsitek terhebat. Tidak akan ada cerita petugas kebersihan mengalahkan insinyur nuklir top dunia. Namun, cerita-cerita semacam itu terjadi di dunia investasi. Demikian pendahuluan The Psychology of Money bagian 1. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.